Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, nak? Bu Sari berharap kalian dalam keadaan sehat dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Dalam kesempatan kali ini, Bu Sari akan membawakan materi pada tema 4, subtema 1 di pembelajaran 4 di kelas 6, yaitu dengan tema globalisasi di sekitarku. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak materi kita pada kesempatan kali ini. Globalisasi membuat dunia tanpa batas. Kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita di tempat yang berbeda. Apakah ada contoh lain dari era globalisasi yang kamu rasakan saat ini, nak? Ada yang tahu? Dengan adanya globalisasi, di era globalisasi ini, banyak sekali barang-barang dari dalam dan luar negeri yang kita temui. Masyarakat bisa memilih barang-barang sesuai dengan keperluannya dengan tingkat ekonominya. Nah, tingkat ekonomi yang berbeda semacam ini bisa disebut sebagai dengan keberagaman ekonomi. Nah, kemudian muncul di benak kalian mungkin ya, apa sih Bu keberagaman itu? Adakah yang tahu? Apa sih keberagaman itu, Nak? Iya, keberagaman adalah keanekaragaman, bermacam-macam, dan banyak. Nah, dalam arti luas, keberagaman adalah kondisi dalam masyarakat di mana banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Misalkan perbedaan dalam hal suku bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Itu tadi pengertian dari keberagaman. Nah, sekarang muncul di benak kalian mungkin ya, apa sih itu Bu keberagaman ekonomi? Ada yang tahu, nak? Ada yang tahu? Apa itu keberagaman ekonomi? Keberagaman ekonomi itu adalah ekonomi tersebut bermacam-macam dan dapat dilihat dari berbagai aspek ya. Contohnya aspek peralatan dan perlengkapan hidup manusia ya. Peralatan dan perlengkapan hidup manusia. Yang kedua adalah sistem ekonomi. Terus sistem kemasyarakatan, sistem pengetahuan, mata pencaharian hidup, kesejahteraan dan kemampuan hidupnya. Lalu ada yang muncul, mungkin ada yang bertanya, mengapa Bu setiap ekonomi setiap orang itu beragam? Apa sebabnya? Mengapa ekonomi setiap orang itu beragam? Ada yang tahu? Coba. Nah, gini nak, setiap orang itu dilahirkan dengan perbedaan dari Tuhannya ya. Kita itu dilahirkan setiap orang itu berbeda ya nak ya. Termasuk dalam hal ekonominya. Nah, tingkat ekonomi yang juga disebabkan karena tingkat kemampuan diri. Adanya perbedaan kemampuan diri kita ya Cah ya. Ada yang mampu, ada yang tidak. Nah, ada yang mampu di bidang A, ada yang mampu di bidang B, tapi dia tidak mampu di bidang A, gitu ya, seperti itu. Dan usaha serta kerja kerasnya. Jadi tingkat ekonomi kita itu bergantung pada juga usaha dan kerja keras kita. Nah, itu adalah mengapa tadi keberagaman terjadinya tingkat ekonomi. Nah, yang ketiga muncul lagi pertanyaan, apa sih Bu yang mempengaruhi keberagaman ekonomi masyarakat kita? Ada yang tahu apa yang mempengaruhi keberagaman ekonomi yang ada di masyarakat kita, nak? Ada yang tahu? Ayo coba jawab. Oke, apa yang mempengaruhi keberagaman? Adanya keberagaman itu yang mempengaruhi keberagaman ekonomi masyarakat itu diantaranya yang pertama, keterampilan ya. Semakin banyak keterampilan berarti kan kita bisa mempunyai banyak apa cah kesempatan kan ya, keterampilan kita bagus, kita bisa membuat ini, bisa membuat itu, bisa dimanfaatkan keterampilan itu ya. Yang kedua adalah pendidikan. Nah, kalau semakin tinggi pendidikan kita, maka tingkat ekonomi kita juga bisa semakin naik ya Cah ya. Yang ketiga adalah peluang, adanya peluang ya. Peluang itu apa Cah? Kesempatan ya, adanya kesempatan.
pakan. Yang keempat adalah pekerjaan ya. Tingkat ekonomi kita itu tergantung pada pekerjaan kita, jenis pekerjaan kita. Dan yang terakhir adalah sikap ya. Sikap kita menghargai dalam lingkup keberagaman ekonomi. Itulah yang mempengaruhi keberagaman ekonomi masyarakat kita. Nah, Bu Sari lanjut. Lalu, sikap apa saja Bu yang harus kita kembangkan dalam keberagaman itu? Ada yang tahu sikap apa saja yang harus kita kembangkan dalam keberagaman? Ayo, ada yang tahu? Coba acungkan jempolnya. Sikap kita yang harus kita banggakan, kembangkan dalam keberagaman ekonomi masyarakat itu diantaranya kita harus menghargai semua orang dengan keberagaman ekonomi yang berbeda-beda. Ketika keluarga kita cukup berada, janganlah merasa sombong. Bantulah mereka yang membutuhkan. Itu bagi kita yang sudah merasa dalam keadaan cukup ya Ca ya, cukup ekonominya. Namun, jika keluarga kita masih kekurangan, jangan malu, apalagi iri dengan mereka yang mampu. Teruslah berusaha dan tingkatkan kemampuan diri kita ya. Semakin kita berusaha, kita semakin bisa menggapai apa yang kita inginkan. Itu ya Ca ya, sikap yang harus kita kembangkan dalam keberagaman ekonomi dalam masyarakat kita. Jadi kita harus saling menghormati, menghargai satu sama lain. Nah, sekarang Bu Sari ingin melanjutkan ke materi berikutnya yaitu tentang teks eksplanasi. Nah, sebelumnya Bu Sari akan mengajak kalian untuk mengingat-ingat kembali. Ayo, siapa yang masih ingat apa sih teks eksplanasi itu? Ada yang tahu, Cah? Ada yang masih ingat? Ayo. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu proses yang berkaitan dengan suatu kejadian atau peristiwa. Itu adalah teks eksplanasi. Lalu apa tujuan dari teks eksplanasi? Tujuan dibuatnya teks eksplanasi adalah memberikan penjelasan secara detail, rinci kepada pembaca mengenai terbentuknya atau terjadinya sesuatu. Nah, itu adalah teks eksplanasi dan tujuan dari teks eksplanasi. Terus gimana Bu cara menggali informasi yang ada dalam teks eksplanasi itu, Cah? Ada yang tahu? Cara kita menggali informasi yang ada di dalam teks eksplanasi. Yang pertama adalah membaca atau mendengarkan dengan seksama ya, Cah ya. Membaca dengan teliti dan hati-hati, mendengarkan dengan seksama. Yang kedua adalah menentukan topik ya, menentukan topik apa sih topik dari teks eksplanasi tersebut. Dan yang ketiga adalah menentukan ide pokok. Nah, di sini ada dua, Cah. Satunya menentukan topik, satunya menentukan ide pokok. Apa sih perbedaan antara topik dan ide pokok? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Ya, kalau topik adalah inti utama dari seluruh tulisan yang hendak disampaikan. Itu adalah topik. Dan ide pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Jadi kalau topik itu semua menyeluruh dari semua bacaan itu ya Cah ya. Itu diambil satu intinya. Itu namanya topik. Kalau ide pokok adalah ide utama dari sebuah paragraf. Hanya satu paragraf. Dan paragraf yang lainnya pun nanti berbeda. Nah, ide pokok setiap paragraf itu menjadi informasi penting teks dalam teks eksplanasi ilmiah. Jadi ide pokok itu menjadi informasi yang sangat penting di dalam teks eksplanasi ilmiah. Nah, sekarang Bu Sari lanjut. Gimana Bu? Ada nggak Bu cara mudah untuk menyajikan informasi penting dalam teks? Ada enggak caranya? Ada nak ya. Cara mudah untuk menyajikan informasi penting dalam teks contohnya yaitu membuat diagram atau gambar seri ya Cah ya. Jadi kalian membacanya dengan hati-hati dulu ya, dibaca dulu, setelah dibaca, setelah itu kita cari setiap ide pokoknya dalam paragraf. Nah, kemudian kita bisa menggambar seri. Siapa yang mempunyai kegemaran menggambar. Nah, ini bisa ya dijadikan ya. Jadi, kita mengubah teks menjadi sebuah gambar seri.
Nah, ini Bu Sari punya contoh teks ya. Kita membuat gambar seri dari teks tersebut. Judulnya adalah Teknologi Ponsel. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin berkembang dengan pesat. Hal tersebut ditandai dengan munculnya beragam macam jenis telepon genggam disertai fitur-fitur yang sangat canggih. Melansir dari situs Gadget Naked ID, telepon genggam atau yang juga biasa disebut sebagai ponsel adalah alat komunikasi yang memungkinkan penggunaannya berinteraksi dengan pengguna lain tanpa harus bertemu secara langsung dan bisa dilakukan dimanapun juga kapanpun. Hingga kini, sebuah ponsel tidak hanya melakukan panggilan telepon atau percakapan lewat SMS saja, bahkan sudah berevolusi menjadi smartphone atau ponsel pintar. Smartphone dibekali dengan segudang fitur canggih dan menarik seperti mengakses internet, mengirim data, melakukan video call, mendengarkan musik, dan lain sebagainya. Tentunya hal ini membawa banyak dampak positif dan negatif bagi penggunanya. Dampak positif penggunaan ponsel adalah penggunaan akan selalu mendapatkan informasi terkini dengan mudah dan seluruh penjuru dunia karena akses internet secara berlebihan karena sinar radiasi yang dipancarkan oleh ponsel. Bahkan sinar radiasi ini bisa menimbulkan penyakit kanker yang sangat berbahaya. Jadi ada dampak positif dan negatifnya ya. Paragraf yang terakhir, bijaklah dalam menggunakan ponsel. Manfaatkan kecanggihan fitur-fitur yang dimiliki dengan melakukan hal-hal yang positif. Seperti untuk mencari ilmu, pengetahuan. Terus tentu itu juga harus paham akan pengaruh buruk dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan ponsel secara berlebihan. Nah, langkah yang pertama tadi apa, Cah? Kita tentukan apanya? Iya, ide pokok setiap paragrafnya. Informasi penting dalam teks tersebut. Di paragraf pertama, Bu Sari mendapatkan informasi yaitu kemajuan informasi dan komunikasi semakin berkembang dengan pesat ditandai dengan munculnya beragam jenis telepon genggam atau ponsel. Itu di paragraf 1. Di paragraf 2, di situ Bu Sari menemukan kini ponsel sudah berevolusi ya menjadi smartphone atau telepon pintar yang berisi banyak fitur canggih seperti mengakses internet, mengirim data, melakukan video call, dan lain-lainnya ya tadi ya di paragraf 2. Dan di paragraf 3 kita mendapatkan informasi dampak positif dari penggunaan ponsel adalah dapat mengakses informasi terkini dari seluruh penjuru dunia dengan mudah. Sedangkan dampak negatifnya, jika kita dipakai dalam hal yang berlebihan, maka sinar radiasi ponsel dapat merusak penglihatan dan memicu adanya penyakit kanker. Dan di paragraf yang terakhir, kita disuruh bijak dalam penggunaan ponsel ya nak ya, dengan memahami dampak positif maupun dampak negatifnya. Nah, itu adalah informasi yang bisa kita dapatkan dari teks tadi ya yang Bu Sari bacakan. Selanjutnya kita akan bisa menggambar dalam bentuk seri ya Cah ya, mencari gambar. Ini gambarnya bisa kalian mencari dalam internet atau menggambar mandiri yang sudah pintar menggambar ya. Dari tiap paragraf kemudian disajikan dalam bentuk kolase atau gambar seri. Ini yang pertama tadi kan bermacam-macam jenis ponsel. Nah, gambarnya bisa digambarkan seperti ini ya. Kalian bisa menggambar dengan yang lain ya, gambar kalian sesuai kehendak kalian ya. Terus yang kedua tadi apa nak? Informasinya tentang apa? Iya, kita bisa memanfaatkan ponsel dalam hal apapun keperluan kita ya Caya. Dari mencari informasi, dari misalkan ada yang tahu Gojek itu ya, kita bisa beli makanan dari ponsel, nah dan sebagainya. Di situ sudah bisa digambarkan ya Caya. Itu banyak sekali. Satu ponsel manfaatnya banyak sekali ya. Di gambar yang ketiga adalah dengan ponsel kita bisa mengetahui seluruh informasi dari penjuru dunia ya. Yang keempat, nah yang keempat tadi apa? Dampak negatif dan positif dan negatifnya ya. Dan yang terakhir tadi kita harus bijak dalam apa Cah tadi ya? Kita harus bijak dalam menggunakan ponsel. Kita harus tahu banyak
segi positif dan segi negatifnya. Itulah gambar seri dari paragraf yang teks eksplanasi yang sebelumnya Bu Sari bacakan tadi ya nak ya. Oke, sampai di sini demikian materi kita pada kesempatan kali ini ya Cah ya. Terima kasih, semoga ilmu yang Bu Sari sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kalian. Selamat belajar dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.